Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. di channel Kampung Inovasi. Ini saya tidak edit-edit, saya langsung saja ngobrol dengan pembalap dari Kuningan, Yamaha BRM, BRM, Bintang Rezeki Motor Cirebon. di Motor Cirebon. Sebelumnya ada dua konten yang sudah terbit, bagaimana perjalanan seorang pejuang yang pengalamannya sahabat, kalau dikatakan pembalap katanya tadi di konten sebelumnya itu harus melalui latihan fisiknya, olahraga diatur, tapi ini hanya berdasarkan hobi, kemudian skillnya dilatih dan dilatihnya juga dari tutorial YouTube. Bayangkan coba, bisa jadi pembalap profesional, ini luar biasa nih. Kita akan lanjutkan masih dengan AF dan saya ditemani oleh Nah, ada si kucing cantik, si Oyen. Oyen. Oyen, tapi ini dipanggilnya sama Sabarudin. Baru Sabar, aduh. diam ya. Dia apa-apain diam pokoknya mah. Gini dari pengalaman AA, apakah ini akan dijadikan memang sebuah karir, dalam arti bahwa AA ini di motor ini menjadi sesuatu karir, karena kan mungkin ada batasan umur. Ada batasan umur. Ada batasan umur. Terus kalau tim balapan ketika performa pembalap udah turun pasti kita ada masanya, Mang. Ada masanya. Ada masanya, Pasti, ada masanya. Karena ini masalah fisik kan, Fisik. masalah otot kan. Masalah otot, fisik. Kita tidak di umur yang lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi lebih nanti kedepannya mungkin untuk olahraga aja sih, Mang. Tadinya juga alhamdulillah tadinya hobi mengarah ke olahraga, ternyata kan bisa jadi penghasilan buat anak istri, Mang. Itu kalau hadiah-hadiah kan bisa dibawa pulang. Iya. Terus kalau jadi tour guide nih, disebutnya tour guide, leader. Ketika kita ada tamu pengen nyoba jalur Ciawi Gebang, antar kita jadi leadernya, itu ada pemasukan. Jadi jatuhnya sekarang bukan untuk jadi profesional, pejuang nafkah, untuk menjaga stamina sama emosional. Karena kenapa, Mang? Main di hutan itu yang Aib alamin, mungkin beda-beda cara orang menghilangkan stres. Untuk jangka panjang, untuk Aib kedepannya mungkin sampai tua. Sampai tua. Karena tapi kenapa? Itu hanya untuk olahraga saja. Olahraga saja, hobi. Ada yang mau tour, mau ini, jadi guide-nya. Karena yang Aib alamin ketika kita hiruk pikuk kesibukan dalam seminggu ini, kita kerja, masalah dari kerjaan, mungkin berbeda-beda setiap orang menghilangkan jenuh, stres atau apa. Yang Aib alami, kita lagi emosi, kita megang motor, kebut-kebutan di jalan, membahayakan orang lain. Betul. Mendingan di sirkuit, ke hutan atau ke sirkuit dengan catatan safety. Oke. Helm. Ini menarik nih. Jadi sebetulnya ini Mamang teh masih bingung, masih gamang ya. Ini teh AA tuh ini mau jadikan profesi. AA kan bekerja juga, dia bukan pure murni sebagai seorang pembalap, gitu, enggak ya. Enggak. Tapi ini apakah memang mau dijadikan ke depan itu akan bekerja juga, ada pensiun? Ya, betul. Ini mau dijadikan profesi sampai apa? Sampai bagaimana? Ini Mamang masih. Ya kalau mungkin untuk profesi enggak, Mang. Profesi enggak ya, untuk profesi. Tapi ada orang kan yang sampai profesi kan? Ada, itu ada khusus sampai untuk pendidikannya tidak dihiraukan, tapi dia fokus ke motor. Tapi sekarang dia menghasilkan. Untuk finansial ekonominya naik gitu ada. Kalau untuk AFC kita fokus untuk di kedinasan dulu lah. Di kedinasan dulu. Tapi di satu sisi ini hobi olahraga yang bisa menghasilkan. Keren. Memang kalau hobi itu luar biasa ya. Senang aja gitu kan. Iya. Dan ini Mamang punya pengalaman juga nih ya. Gitu. Ini sebetulnya sharing-sharing di YouTube seperti ini tuh hobi aja Mamang. Hiburan gitu kan, senang. Tapi ya alhamdulillah lah bisa bersahabat dengan ribuan subscriber. Ya, silaturahmi emang. Itu yang paling penting. Ini sesi ketiga, masih ada waktu nih, ada lama, beberapa menit ya ke depan. Mamang ingin tanya nih, dari teman-teman AA, gitu kan, dari teman-teman AA yang sekarang kan boleh dikatakan pergaulan dengan teman-teman motor, gitu kan, teman-teman motor.
dari teman-teman AA yang hobi seperti AA yang menekuni tadi, bukan dari pembalap dalam arti di pendidikan segala macam, itu banyak nggak? Banyak Mang. Yang dari hanya hobi aja tadi. Banyak, termasuk Opi Sopian, Mang. Mamang boleh cek di kontennya Opi Ojek Kentang. Itu hampir kayak app. Dia tuh kerjanya itu ojek, Mang. Gitu. Di Pangalengan. Dia kebetulan bulan kemarin saya udah main ke daerah sana. Pure, dia bukan pembalap. Dia ojek kentang, Mang. Dia dibentuk oleh alam karena tuntutan pekerjaan, dan dia jadi pembalap profesional. Banyak, Mang. Banyak. Nah, sekarang kalau misalkan AA nih, terus ada orang yang profesional yang tadi memang latihan dulu ada. Itu sekarang dari segi kualitas. Dari kualitas, pertama bawa motornya lebih rapi. Terus postur juga terbentuk postur, tinggi badan, otot, bicep, Mang, betul. Itu ada, itu Farel, baru lulus SMA, dia badannya udah jadi. Dia udah bisa jalanin motor dengan satu roda. Karena skillnya udah di atas rata-rata. Farel, ada Wawan Kadri, Adi Ceto, banyak lah yang memang benar disebutnya jadi profesi ya. Jadi mungkin di KTP-nya pembalap gitu lah emang ya. Itu pekerjaan pembalap. Aduh. Luar biasa. Ini menarik nih bagi Mamang. Di sesi yang ketiga ini nih, Mamang ingin tanya nih, kenapa sih AA ini nih, mungkin ini ya dari segi keberanian gitu. Kenapa sih aku berani, kan ini bertaruh nyawa loh. Iya. Kenapa sih kok berani gitu? Karena ini mungkin bagi segelintir orang, ini ekstrim ya. Mungkin bagi yang awam, ini bahaya, merenggut nyawa. Memang betul, Mang. Tapi di satu sisi, AF juga tidak akan berani ketika body protect badan AF nggak dipakai. Jadi tetap safety itu. Tetap safety. Pelindung dada, punggung belakang, tulang belakang AF pakai. Elbow, tangan sama kaki. Terus ada pelindung leher, kalau memungkinkan jalurnya sangat bahaya, AF suka pakai pelindung leher, helm, itu pakai. Terus yang terpenting, Mang, kalau kita main emosi, ini ada sedikit pembelajaran. Sabar di motor. Kenapa kok sabar di motor? Ketika kita ada jalur yang susah, ketika kita main otot dan emosi, itu pasti celaka. Ini emosi harus dikontrol. Tetap harus pakai teknik. Ban depan harus seperti ini, RPM-nya harus segini. Kita tetap harus seperti di kehidupan, ternyata mempelajari. Main di motor itu banyak pembelajarannya di kehidupan. Karena kenapa? Ketika kita main otot, main emosi, itu pasti crash. Tapi kalau kita mainnya smart, smooth, itu sabar, jernih, sabar, itu, Mang, bisa pasti aman gitu. Jadi enggak, kita tanjakan nih batu atau jurang, kita hajar-hajar aja, enggak. Itu perhitungan. Konyol, jatuhnya konyol, Mang. Pasti celaka. Iya. Wah, ini menarik sekali nih, sahabat. Dan saya kira mungkin bagi sahabat-sahabat muda yang hobi di motor, terus tekuni ya, kalau mau sekalian jadi pembalap, tidak harus misalkan melalui pendidikan yang formal jadi pembalap, tapi ternyata seperti AF juga dari mulai hobi, belajar sendiri, bahkan dari kakeknya, itu bisa menjadi seperti ini. Baik sahabat, dan terakhir nih, pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi demi sesi ngobrol-ngobrol dengan AF Faturrahman. Silahkan nanti di searching aja tuh AF Nur Faturrahman. Insya Allah nanti itu muncul banyak. Barangkali takut cuap-cuap, boleh dilihat ada gitu ya. Insya baik di konten-konten yang lain kita sharing. Yang terakhir nih. Siap. Yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Kalau AA sudah profesional, kalau AA sudah menguasai dan ada masanya, tadi bahwa itu ada masanya, ilmu dan skill itu mau diapain? Rencana app pribadi. Pertama,
kita tetap main motor, Mang. Ya. Dengan catatan baik mau yang di aspal, mau di hutan, tetap kita harus safety badan karena kepala tidak ada yang jualannya, kaki tidak ada jualannya. Sekarang saya sudah alamin, Mang. Iya. Cedera sulit untuk jadi kembali seperti semula. Nah, tetap kita harus safety ready. Nah, cita-cita saya karena saya lahir di Kuningan, Mang. Alhamdulillah main di luar Kuningan tuh udah di Kuningan ada nih pembalap. Nah, jadi berkeinginan ingin mencetak bibit-bibit baru, Mang, yang dari Kuningan. Jadi regenerasi ada gitu. Cuman terbenturnya kan fasilitas. Cuman Aep sudah koordinasi dengan owner Yamaha. Pak, ini Aep kan sudah cedera, umur sudah mulai menua, fisik pun menurun. Aep selalu bilang, ada Pak di Kuningan bibit-bibit, khususnya Mang daerah Cibingbin. Cibingbin, kecamatan Cibingbin itu anak-anak mudanya kenceng-kenceng, Mang, bawa motornya. Itu pun tidak sekolah. Jadi otodidak, Mang, itu otodidak. Nah, Aep ingin meraih teman-teman atau adik-adik yang senang motor, diberi pemahaman agar karirnya tidak seperti Aep. Diberi pemahaman, sharing ilmu bukan mengajari, sharing ilmu, kita sharing, dan Aep ingin mendekatkan ke owner Yamaha. Sangat luar biasa sekali bagi teman-teman adik-adik yang hobi motor, jangan ugal-ugalan di jalan. Ya, betul. Ugal-ugalan di mana? Di hutan, di sirkuit yang memang peruntukannya. Jangan. Dan itu harus juga dengan skill. Dan yang terpenting adalah safety. Ya. AF atau non siap. Memang senang bisa berkunjung ke rumah AF. Oh ya, besok kita sambung, kita main ke. Oh ya. Lihat kebun. Lihat kebun. Nanti ada kita sepil tempat latihan. Ya. Kebetulan dekat kebun, Mang. Kita di situ ya, kontrol kebun. Next kita besok main motor sembari kontrol kebun. Nggak sabar pengen segera besok pagi. Dan sahabat semua, kita akhiri perjumpaan dengan AF di malam hari ini, dan kita lanjutkan besok. Katanya tuh ada janji tuh mau diajak ke sirkuit latihan, enduro. Nanti main. Mamang mau menyampaikan salam ya buat tim BRM, dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan luar biasa nih sudah memfasilitasi Aep Nur Fatur Rahman yang tadinya dari Honda berapa yang itu Honda 70. Iya, C70. Itu motornya dikasih ke saya juga dari kakek itu, dikasih ke saya, ternyata menghasilkan bibit unggul luar biasa, potensi yang beberapa event-event yang bergengsi. Demikian sahabat Kampung Inovasi, hatur nuhun Aep. Siap, nuhunnya. Siap. Besok kita coba sirkuit. Ya. Demikian sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya.